الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadhana min dhalalah وسلك بنا طريق الهداية وأخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد والحرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khair la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Sadaqul adzim wa sadaqa Rasulullah al-karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih ada kesempatan, kemauan yang diberikan Allah untuk kita untuk hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Dan kita mengharap moga-moga apa yang kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya. Dan kita mengharap moga-moga kita semua adalah orang-orang Islam yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat pertama di tahun 2025 ini, khatib berwasiat kepada jamaah semua, dan moga-moga bermanfaat juga untuk khatib sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, dan dengan itu maka Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita sebagaimana yang tertulis di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. Niscaya kalian akan mendapatkan kesuksesan, kalian akan mendapatkan keuntungan. Di dalam ayat ini Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada dua hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan keberuntungan, seseorang mendapatkan kesuksesan. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, rukuk, beribadah yang kita biasa lakukan dengan sebutan sholat, ini adalah salah satu upaya kita untuk mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua waf'alul khaira, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan dengan perbuatan-perbuatan baik itu kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita harus berbuat baik ini? Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan berbuat baik, perbuatan baik yang pertama adalah kita berbuat baik kepada sesama muslim. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan tentang masalah perbuatan baik yang berujung, yang bisa menjadi modal bagi kita untuk menjadi sukses. Perbuatan baik yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan baik ini untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang beriman. Kita harus punya keyakinan bahwa kalau kita membuat kemudahan bagi orang muslim, Allah pun akan memudahkan urusan-urusan kita besok di akhirat. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang kemudian akan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala atas menghilangkan kesulitannya ya dari kesulitan besok di hari kiamat. Jadi seorang muslim yang menghilangkan kesusahan atau meringankan kesusahan yang dialami sesama muslim, maka janjinya Allah pun akan mengurangi kesusahannya kelak di hari kiamat. Inilah yang harus kita yakinkan, yang harus kita patri di dalam diri kita ketika kita ini membantu sesama muslim dalam menghindari, di dalam menghadapi kesulitannya. Dan ini sudah dilanjutkan di hadis yang lain, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa seorang muslim yang memudahkan kesulitan muslim yang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang mendasari kenapa generasi sahabat merelakan, mengorbankan apa yang dia punya untuk saudaranya sesama muslim. Dulu ketika Madinah berjaya, ketika Islam berjaya di Madinah, maka penduduk Madinah, terutama janda dan orang-orang miskin, itu banyak yang mendapatkan penghidupan, bekal atau sejenis sembako setiap pagi di depan rumahnya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, orang ini nggak tahu siapa yang memberi bekal itu, siapa yang memberi gandum, siapa yang memberi sembako, nggak tahu. Tapi tiap hari dia mendapatkan itu di depan rumahnya. Ketika Zainal Abidin bin Husain wafat, maka diketemukan sesuatu yang aneh, di mana di dalam punggungnya itu ada kulit yang tebal, atau dalam bahasa Jawanya kapalan, ada kapalan di punggungnya itu, menandakan kalau orang ini itu sering memanggul barang-barang berat. Dan semenjak Zainal Abidin bin Husain ini wafat, maka sudah tidak ada lagi orang yang ngirim sembako ke rumahnya fakir, miskin, dan janda-janda itu. Sehingga mereka berkesimpulan, berarti yang memberikan selama ini itu adalah Zainal Abidin bin Husain. Siapa Zainal Abidin bin Husain itu? Zainal Abidin bin Husain ini adalah Zainal, anaknya Zainal Abidin, anaknya Husain, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti anaknya Fatimah Az-Zahra, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah seseorang yang berinfak, bersedekah hanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dikenang orang. Bahkan ketika dia membantu orang lain, sampai-sampai orang tidak tahu siapa yang membantu itu. Inilah tanda-tanda orang yang berbuat baik ini akan mendapatkan keberuntungan tentang kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim sebisa mungkin harus melakukan kebaikan ini juga terhadap sesama manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya.
Ini kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bermanfaat bagi manusia yang lain. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, gua yang sangat sepi, jauh dari kehidupan, tidak ketemukan orang lewat di sana. Tempatnya tinggi di gunung, di tempat yang sangat sunyi, di tempat yang sangat mencekam itu. Nabi berhari-hari berkholwah di sana. Kemudian ketika sedang serius-seriusnya di sana, Nabi didekap oleh makhluk yang tidak diketahui bentuk makhluknya, tidak pernah dikenal wajah dan fisiknya, makhluk seperti apa itu. Dan kemudian Nabi dipaksa untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra. Walaupun Nabi sudah mengatakan ma'ana biqari, ma'ana, saya tidak bisa membaca, saya tidak membaca, tidak bisa membaca. Dan akhirnya pun Nabi bisa membaca itu. Ketika selesai membaca, maka dilepaslah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dalam kondisi ketakutan pulang ke rumah. Siapa yang datang itu? Makhluk seperti apa yang datang? Tidak tahu siapa Nabi. Siapa mereka ini? Dia ini. Nabi tidak tahu siapa dia ini. Sampai ketika sampai di rumah, maka dia mengatakan pada istrinya, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Aku khawatir kejadian akan terjadi pada aku tentang peristiwa yang aku alami ini. Cerita sang suami ini kepada istrinya. Maka kata Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, beliau mengatakan, wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mensia-siakan engkau selama-lamanya. Kenapa Ummul Mukminin mengatakan demikian? Karena engkau, wahai suamiku, adalah orang suka menolong, orang yang suka membantu orang lain, orang yang selalu menyambung silaturahmi, dan tidak akan mungkin orang seperti ini itu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan hati sang suami, yaitu Rasulullah, hatinya menjadi tenang kalau mendengarkan nasihat-nasihat dari sang istri ini. Baru kemudian setelah suaminya dalam kondisi tenang, maka diajaklah sang suami ini kepada pamannya Khadijah, yaitu seorang pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal. Dan kemudian Waraqah ini diceritai tentang peristiwa yang terjadi. Maka Waraqah ini mengatakan, wahai saudaraku, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu. Ini juga dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Barulah Rasulullah itu mengetahui kalau yang datang kepadanya itu adalah malaikat Jibril. Dan yang ketiga, kepada siapa kita harus berbuat baik? Kita harus berbuat baik dari semua makhluknya Allah ini, kita harus berbuat baik. Imam Al-Ghazali, walaupun ini tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan panduan, tapi untuk pelajaran bagi kita perlu. Imam Al-Ghazali ketika beliau ini wafat, maka ada teman setianya itu yang kemudian mimpi ketemu dengan beliau ini. Maka temannya ini mengatakan, wahai Imam, tentulah engkau di sana mendapat tempat yang mulia, karena engkau orang yang banyak ilmu, engkau orang ahli sedekah, engkau orang yang ahli ini dan lain sebagainya. Maka kata Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku, bukan itu yang menyebabkan aku mendapat keberkahan-keberkahan. Bukan itu yang menyebabkan aku mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di kubur ini. Tapi perlu kalian ketahui, aku mendapatkan seperti ini karena suatu saat saya pernah menulis buku. Dan ketika saya mau mencelupkan pulpenku ini ke dalam tinta itu, aku melihat ada seekor lalat yang sedang minum. Kemudian saya tidak jadi memasukkan, khawatir mengganggu hausnya sang lalat. Dan saya biarkan lalat ini sampai kenyang. Setelah dia terbang karena sudah kenyang, barulah saya masukkan tintaku ini ke dalamnya. Berbuat baik bukan hanya sekedar kepada muslim, bukan hanya sekedar kepada manusia, tapi juga berbuat kepada semua
semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga khutbah yang sangat singkat ini memberikan semangat kepada kita untuk selalu berkorban, melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan itu kita mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa salas bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Syam. Allahumma sabbit imanahum wa azzil sakinata ala qulubihim wa wakhid sufufahum. Allahumma damiril yahudi wal israil wa shattit shamlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur mujahidina ala a'daina a'da'atin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru adzim yadhkurkum wa atubu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.